Keluarga Rahman yang terdiri dari Pak Rahman, Bu Rahman, dan kedua anak mereka, Raffi 10 tahun dan Naila 6 tahun, baru saja merayakan Idul Fitri di kampung halaman mereka di Surabaya. Mereka memutuskan untuk berangkat kembali ke Jakarta pada malam hari untuk menghindari kemacetan. Namun, sejak awal perjalanan, berbagai gangguan mulai terjadi. Mobil yang sudah mereka servis tiba-tiba mati mendadak di tengah jalan tol, padahal tidak ada masalah sebelumnya. Setelah berulang kali mencoba menyalakan mesin, akhirnya mobil kembali normal. Namun, suasana hati mereka sudah mulai tidak nyaman. Di tengah perjalanan, Raffi mulai merasa tidak enak badan. Ia mengeluh pusing dan mual, meskipun sebelumnya tidak menunjukkan tanda-tanda sakit. Bu Rahman pun mulai khawatir dan menyarankan untuk berhenti di tempat peristirahatan. Namun, setiap kali mereka berusaha mencari rest area, entah bagaimana selalu saja terlewat atau terlihat penuh. Akhirnya, setelah beberapa jam perjalanan, mereka menemukan sebuah warung kecil di dekat alas Mantingan yang terlihat sepi dan tenang. Tanpa berpikir panjang, mereka memutuskan untuk berhenti dan beristirahat sejenak. Malam itu sangat gelap, hanya lampu-lampu mobil yang sesekali melintas menerangi jalanan. Pak Rahman keluar dari mobil untuk melihat keadaan sekitar, sementara Bu Rahman menenangkan Raffi yang masih merasa pusing. Naila yang sedari tadi tertidur mulai terbangun dan mengusap matanya. "Kita sudah sampai?" tanyanya dengan suara mengantuk. "Belum, Nak. Kita cuma istirahat sebentar," jawab Bu Rahman lembut. Pak Rahman kemudian mengetuk pintu warung yang terlihat sepi. Seorang wanita tua muncul dari dalam, menyambut mereka dengan senyuman aneh. Warung itu terlihat sederhana, hanya ada beberapa meja kayu dan kursi panjang yang sudah tampak usang. "Silakan duduk, Pak," ujar wanita itu dengan suara pelan. Mereka pun duduk dan memesan teh serta beberapa makanan ringan. Saat makanan datang, Raffi menatap teh di depannya dengan wajah bingung. "Bu, teh ini warnanya aneh," katanya. Bu Rahman melihat ke dalam cangkir dan memang teh itu terlihat lebih gelap dari biasanya. "Mungkin tehnya jenis lain, Nak. Minum saja kalau kamu haus." Raffi mengangguk ragu dan mulai menyeruput minumannya. Namun, ada perasaan tidak enak yang semakin menyelimuti mereka. Suasana di warung itu terasa begitu sunyi, tidak ada suara jangkrik atau binatang malam lainnya. Hanya suara angin yang berhembus pelan dari hutan di belakang warung. Pak Rahman merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia mencoba untuk tidak menunjukkan kegelisahannya. Tiba-tiba, Naila menarik lengan ibunya dan berbisik, "Bu, di luar ada anak kecil. Dia lihat kita." Bu Rahman segera menoleh ke arah luar, tetapi tidak melihat siapa-siapa. "Di mana, sayang?" tanya Bu Rahman, mencoba memastikan. Naila menunjuk ke arah hutan di belakang warung. "Dia di sana, Bu. Dia tersenyum sama aku." Pak Rahman langsung berdiri dan berkata, "Kita harus pergi sekarang." Ia merasakan sesuatu yang tidak beres dan tidak ingin berlama-lama di tempat ini. Wanita pemilik warung hanya tersenyum dan berkata, "Hati-hati di jalan, Pak. Kadang yang terlihat belum tentu nyata." Tanpa banyak bicara lagi, mereka segera masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan. Namun, setelah meninggalkan warung itu, suasana semakin mencekam. Setelah mereka meninggalkan warung itu, jalanan terasa lebih gelap dan sepi. Pak Rahman melirik ke kaca spion dan entah mengapa merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti mereka dari belakang. Namun, ia mengabaikan perasaan itu dan fokus pada perjalanan. Bu Rahman mencoba menenangkan anak-anaknya dengan berbicara lembut kepada mereka. "Naila, tadi kamu lihat anak kecil di warung itu?" tanya Bu Rahman.
Naila mengangguk. "Iya Bu, dia pakai baju putih tapi mukanya aneh, pucat banget." Jawaban Naila membuat bulu kuduk Bu Rahman meremang. "Mungkin kamu hanya mengantuk sayang." Namun saat Raffi mendengar percakapan itu, wajahnya semakin pucat. "Bu, aku juga lihat dia, tapi dia bukan berdiri di luar. Dia ada di dalam warung, duduk di belakang kita." Mendengar itu, Pak Rahman semakin mempercepat laju mobil. Perasaan tidak nyaman semakin menguasai mereka. "Kita sudah jauh dari tempat itu, jangan pikirkan lagi," katanya, berusaha menenangkan keluarga. Namun, baru beberapa kilometer berjalan, tiba-tiba lampu mobil mulai redup dan mesin mobil terasa bergetar. "Apalagi ini?" gerutu Pak Rahman sambil mencoba mengendalikan setir. Saat itu, mereka melihat sesuatu di tengah jalan. Seorang anak kecil berdiri di sana, tepat di jalur mobil mereka. Pak Rahman dengan refleks menginjak rem sekuat tenaga. Ban mobil berdecit keras, menciptakan suara gesekan yang tajam di keheningan malam. Namun, meskipun ia sudah mengerem sekuat tenaga, mobil tetap terasa seperti menghantam sesuatu. Jantung mereka semua berdegup kencang. "Ya Allah, kita nabrak apa?" teriak Bu Rahman panik. Tanpa berpikir panjang, Pak Rahman segera membuka pintu dan keluar untuk memeriksa. Bu Rahman menyusul dengan jantung yang berdebar keras. Raffi dan Naila tetap di dalam mobil. Dia membeku ketakutan. Pak Rahman mengarahkan senter ke jalanan. Tidak ada apa-apa. Tidak ada tubuh anak kecil. Tidak ada darah. Tidak ada tanda-tanda kecelakaan. Hanya jalanan yang kosong dan gelap. "Pak, anak itu di mana? Bukannya tadi kita jelas lihat dia?" Suara Bu Rahman bergetar. Tiba-tiba, dari sudut matanya, Pak Rahman melihat sesuatu bergerak di pinggir jalan. Ia mengarahkan senternya, dan di sana berdiri seorang anak kecil dengan baju putih lusuh. Anak itu tersenyum, matanya hitam legam tanpa bola mata. Pak Rahman merasa seluruh tubuhnya kaku. Sebelum ia sempat bereaksi, anak itu perlahan melangkah mundur dan menghilang dalam kegelapan. "Pak, kita harus pergi sekarang." Bu Rahman menarik lengan suaminya dengan panik. Mereka segera masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan melaju dengan kecepatan tinggi. Namun, mereka tidak menyadari sesuatu. Raffi yang duduk di bangku belakang kini menatap mereka dengan senyum aneh. Bukan lagi anak mereka yang ada di sana. Mereka terus melaju di jalan tol dengan kecepatan tinggi. Namun, semakin jauh mereka pergi, semakin terasa sesuatu yang janggal di dalam mobil. Setelah kejadian aneh di jalan tol, keluarga Rahman akhirnya tiba di Jakarta menjelang subuh. Rasa lelah luar biasa menyelimuti mereka, dan tanpa banyak bicara, mereka langsung masuk ke dalam rumah. Pak Rahman memarkir mobil di garasi, sementara Bu Rahman segera menggiring Naila dan Raffi ke kamar mereka masing-masing. Namun, ia tak menyadari sesuatu yang mengerikan baru saja terjadi. Raffi tidak banyak bicara sejak mereka turun dari mobil. Biasanya, anak itu akan langsung merebahkan diri di kasur atau bahkan merengek minta sarapan. Namun kali ini, ia hanya berdiri di depan kamarnya, menatap kosong ke arah pintu. Bu Rahman menepuk pundaknya. "Raffi, ayo tidur. Kamu pasti capek sekali." Anak itu hanya menoleh perlahan dengan ekspresi datar. "Iya, Bu," jawabnya dengan suara pelan, hampir seperti bukan suara aslinya. Bu Rahman mengernyitkan dahi, tapi ia mengabaikan perasaan aneh yang muncul. Rasa lelah lebih mendominasi pikirannya. Ia membiarkan Raffi masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Tak lama kemudian, seluruh rumah pun tenggelam dalam keheningan. Namun, tidak bagi Raffi atau siapapun yang ada dalam tubuh Raffi. Menjelang tengah malam, suara langkah kaki terdengar dari koridor rumah. Pak Rahman yang terbangun untuk ke kamar mandi
sempat melihat sosok Raffi berdiri di ruang tamu dalam kegelapan. Tubuhnya kaku, matanya menatap lurus ke arah jendela. "Raffi, kamu belum tidur?" tanya Pak Rahman dengan suara serak karena kantuk. Raffi tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, punggungnya menghadap ke arah sang ayah. Pak Rahman merasa ada yang janggal, tapi ia mencoba berpikir positif. Mungkin anaknya hanya susah tidur setelah perjalanan panjang. Ia berjalan mendekat dan meletakkan tangan di bahu Raffi. Saat itulah tubuh anak itu tiba-tiba menegang. "Nak, ayo tidur. Besok kamu harus istirahat." Pak Rahman mencoba membalikan tubuhnya. Namun, begitu wajah Raffi terlihat dalam cahaya remang-remang, darah Pak Rahman seolah membeku. Mata Raffi tampak kosong, bola matanya hitam pekat, tidak ada warna putih sama sekali. Senyumnya yang lebar terasa tidak wajar, hampir seperti senyuman boneka yang dipaksakan. Pak Rahman buru-buru mundur. "Raffi?" Tiba-tiba Raffi tertawa pelan. Suara tawanya berat, bukan seperti anak kecil. Pak Rahman terpaku di tempatnya, jantungnya berdegup kencang. "Ya Allah, apa yang terjadi pada anakku?" pikirnya. Tiba-tiba lampu ruang tamu berkedip sebentar sebelum akhirnya padam. Dalam kegelapan itu, Pak Rahman bisa mendengar langkah kaki kecil berjalan menjauh. Saat ia menyalakan ponselnya untuk menerangi ruangan, Raffi sudah tidak ada. Seketika, udara di dalam rumah terasa begitu berat. Pagi harinya, Bu Rahman mendapati suaminya duduk di meja makan dengan wajah lesu. "Pak, kamu kenapa? Kelihatan pucat begitu." Pak Rahman menghela napas. "Semalam, aku lihat Raffi di ruang tamu. Tapi dia bukan seperti Raffi. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya." Bu Rahman menatap suaminya dengan bingung. "Maksudnya?" Namun, sebelum Pak Rahman bisa menjawab, Raffi muncul dari kamarnya dengan ekspresi ceria. "Selamat pagi, Bu." "Pagi, Ayah," katanya dengan nada yang sangat berbeda dari semalam. Bu Rahman tersenyum lega. "Nah, ini baru anak Ibu. Kamu tidur nyenyak, Nak?" Raffi mengangguk. "Iya, Bu, aku tidur nyenyak sekali." Pak Rahman hanya diam, matanya mengamati setiap gerak-gerik anaknya. Ada sesuatu yang terasa berbeda, tetapi ia tidak bisa menjelaskan apa itu. Hari demi hari berlalu, dan perubahan pada Raffi semakin nyata. Ia menjadi lebih pendiam, sering melamun, dan kadang berbicara sendiri di dalam kamarnya. Naila, yang biasanya suka bermain dengannya, mulai takut dan lebih memilih berada dekat dengan ibunya. Suatu malam, Naila menghampiri ibunya dengan wajah ketakutan. "Bu, aku takut sama Kak Raffi." Bu Rahman mengernyit. "Kenapa, sayang?" "Semalam aku lihat Kak Raffi di depan cermin kamarnya. Dia tersenyum, tapi bayangannya di cermin tidak ikut tersenyum." Naila mulai menangis. "Aku takut, Bu. Itu bukan Kak Raffi." Bu Rahman merinding mendengar cerita itu. Ia segera mendatangi kamar Raffi dan melihat anaknya tengah tertidur. Tetapi ketika ia mendekat untuk memastikan, tubuh Raffi terasa dingin, terlalu dingin untuk seorang manusia. Hati Bu Rahman mulai dipenuhi ketakutan. "Ya Allah, apa yang terjadi dengan anakku?" Tanpa pikir panjang, ia membangunkan suaminya. "Pak, kita harus cari bantuan. Aku rasa ini bukan Raffi." Pak Rahman mengangguk. Ia sudah merasakan hal yang sama sejak malam pertama mereka tiba di Jakarta. Mereka pun sepakat untuk mencari pertolongan. Setelah menyaksikan berbagai keanehan yang terjadi pada Raffi, Pak Rahman dan Bu Rahman sepakat untuk mencari pertolongan. Mereka tidak ingin berpikir macam-macam, tetapi naluri orang tua mengatakan ada sesuatu yang salah dengan anak mereka. "Bu, kita panggil Ustaz. Aku punya kenalan, Ustaz Malik. Dia sering membantu orang-orang yang mengalami kejadian aneh," kata Pak Rahman dengan wajah serius. Bu Rahman mengangguk setuju.
Aku juga tidak bisa diam saja, Pak. Semalam aku lihat Raffi tidur, tapi tubuhnya dingin seperti es. Ini bukan Raffi yang kita kenal. Mereka pun segera menghubungi Ustaz Malik. Setelah mendengar cerita mereka, Ustaz Malik langsung setuju untuk datang ke rumah sore itu juga. Saat matahari mulai condong ke barat, Ustaz Malik tiba di rumah keluarga Rahman. Ia adalah pria parubaya dengan sorot mata tajam, mengenakan peci hitam dan baju koko putih. Begitu masuk ke dalam rumah, ia langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Assalamualaikum," sapa Ustaz Malik sambil menjabat tangan Pak Rahman. "Waalaikumsalam Ustaz, terima kasih sudah mau datang. Kami benar-benar butuh bantuan," kata Pak Rahman dengan suara bergetar. Bu Rahman membawa teh hangat ke meja, namun Ustaz Malik hanya tersenyum dan berkata, "Saya lebih baik langsung melihat anaknya dulu." Mereka bertiga pun berjalan menuju kamar Raffi. Pintu kamar itu sedikit terbuka, dan dari celahnya mereka bisa melihat Raffi duduk membelakangi pintu, diam tanpa suara. Tubuhnya terlihat kaku, seperti sedang menatap sesuatu di sudut kamar. "Raffi?" panggil Bu Rahman pelan. Anak itu tidak bergerak. Perlahan, Ustaz Malik masuk ke dalam kamar. Ia membaca doa dalam hati dan mengamati sekeliling ruangan. Suasana terasa dingin, meskipun AC dalam keadaan mati. "Raffi," panggil Ustaz Malik lebih tegas. Perlahan, anak itu menoleh. Namun, yang membuat semua orang merinding adalah ekspresi wajahnya. Mata Raffi terlihat hitam pekat dengan senyum yang lebih menyeramkan dari sebelumnya. "Siapa kamu?" tanya Ustaz Malik dengan suara tenang namun tegas. Anak itu hanya menatapnya tanpa berkedip. Ustaz Malik lalu mengeluarkan botol kecil berisi air zam-zam dan mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Begitu air itu dipercikan ke tubuh Raffi, anak itu langsung menjerit melengking. Suaranya bukan lagi suara anak kecil, melainkan suara yang lebih dalam dan parau. Pak Rahman dan Bu Rahman tersentak kaget. Raffi jatuh ke lantai dan tubuhnya mulai bergetar hebat. "Pak Rahman, tolong pegang anak ini. Kita harus segera mengeluarkan makhluk ini," perintah Ustaz Malik. Pak Rahman segera bergerak, menahan tubuh anaknya yang meronta-ronta seperti kesurupan. Bu Rahman menutup mulutnya, hampir menangis melihat keadaan putranya yang semakin aneh. "Kamu bukan Raffi," kata Ustaz Malik dengan tegas. "Siapa kamu sebenarnya?" Anak itu menoleh dengan tatapan tajam dan menyeringai. "Dia sudah pergi, dan aku yang ada di sini sekarang." Suaranya berubah menjadi berat dan menyeramkan. Bu Rahman menangis. "Ya Allah, anakku!" Ustaz Malik semakin mempercepat bacaan doanya. Air zam-zam kembali dipercikan ke tubuh Raffi dan semakin keras jeritan yang keluar dari mulutnya. Tubuhnya mulai mengejang, tangannya mencakar udara, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam dirinya. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip-kedip, udara terasa semakin berat. Seluruh ruangan bergetar seperti ada gempa kecil. "Pak Rahman, kita harus membawa anak ini ke tempat kejadian," ujar Ustaz Malik dengan tegas. "Raffi tertukar di sana di tol. Kita harus kembali ke tempat itu untuk mengembalikannya." Pak Rahman terkejut, tetapi ia tahu Ustaz Malik tidak main-main. Tanpa ragu, ia mengangguk. "Baik Ustaz, kita berangkat sekarang juga." Mereka segera bersiap, membawa Raffi yang masih dalam keadaan setengah sadar. Pak Rahman dan Bu Rahman tahu perjalanan kembali ke tol malam itu akan menjadi perjalanan paling menegangkan dalam hidup mereka. Malam itu, keluarga Rahman kembali melakukan perjalanan ke tol Pantura. Kali ini dengan perasaan yang jauh lebih menegangkan. Raffi duduk di kursi belakang. Tubuhnya masih lemas setelah ritual pembersihan yang dilakukan Ustaz Malik. Matanya seringkali terpejam, tetapi setiap kali terbuka,
Sorotnya tampak kosong dan menyeramkan. Pak Rahman menggenggam erat setir mobil. Jari-jarinya memutih karena tekanan. "Ustaz, apakah benar Raffi masih ada di sana? Maksud saya, bagaimana mungkin? Kami sudah membawanya pulang." Ustaz Malik yang duduk di kursi depan tetap tenang. Bapak memang membawa sosok yang mirip dengan Raffi, tetapi ruh asli anak Bapak tertinggal di tempat itu. Ada makhluk lain yang ikut dengan kalian sejak kecelakaan di tol. Bu Rahman terisak di kursinya. "Ya Allah, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kita bisa mengembalikannya?" "Insya Allah bisa. Tapi kita harus bertindak cepat. Jika terlalu lama, roh Raffi bisa tersesat selamanya dan tidak bisa kembali ke tubuhnya," jawab Ustaz Malik. Perjalanan menuju lokasi kecelakaan terasa sangat panjang. Jalanan Pantura di malam hari begitu sepi. Hanya sesekali mereka berpapasan dengan truk-truk besar yang melintas lambat. Lampu jalan redup memberikan suasana yang semakin mencekam. Ketika mendekati titik kecelakaan, hawa di dalam mobil tiba-tiba berubah drastis. Udara menjadi dingin dan lembab, seperti ada kabut yang menyelimuti mereka. Pak Rahman merasakan bulu kuduknya meremang, sedangkan Bu Rahman semakin erat menggenggam tangannya sendiri, berusaha menahan gemetar. "Kita sudah dekat," ujar Ustaz Malik tiba-tiba. "Berhenti di bahu jalan di sana." Pak Rahman mengikuti instruksi dan menghentikan mobil di tepi jalan. Begitu mesin dimatikan, suara malam terdengar lebih jelas. Gemerisik angin, suara jangkrik, dan samar-samar suara langkah kaki kecil. Bu Rahman menoleh ke belakang, memastikan Raffi masih di sana. Anak itu tetap diam, tetapi bibirnya bergerak-gerak seperti sedang berbisik. "Apa yang dia katakan?" bisik Pak Rahman dengan suara tercekat. Ustaz Malik tidak menjawab. Ia segera keluar dari mobil dan membuka pintu belakang. Dengan hati-hati, ia menggenggam pundak Raffi dan mulai membacakan ayat-ayat suci. Suara desisan terdengar, seperti ada sesuatu yang marah. "Kamu harus keluar," kata Ustaz Malik tegas. "Ini bukan tempatmu. Kembalikan anak ini." Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Pohon-pohon di sekitar jalan bergoyang, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Pak Rahman dan Bu Rahman keluar dari mobil dengan tubuh gemetar, sementara Ustaz Malik terus melanjutkan bacaannya. Dari kejauhan, samar-samar mereka melihat sosok kecil berdiri di pinggir jalan. Seorang anak laki-laki dengan pakaian lusuh dan kaki telanjang menatap mereka tanpa ekspresi. "Raffi," seru Bu Rahman, matanya berkaca-kaca. Sosok anak itu tidak bergerak, tetapi matanya penuh kesedihan, seakan ingin mengatakan sesuatu, namun tidak bisa. Ustaz Malik mendekat dan mengangkat tangan. "Jika kamu benar Raffi, mendekatlah, kembalilah ke tubuhmu." Seolah mendengar panggilan itu, sosok anak kecil itu melangkah perlahan ke arah mereka. Namun, tiba-tiba suara jeritan menggema dari tubuh Raffi yang duduk di dalam mobil. "Tidak, dia milikku." Suara itu bukan suara anak kecil, melainkan suara berat yang penuh kemarahan. Raffi mulai meronta, tangannya mencakar-cakar udara. Pak Rahman panik, tetapi Ustaz Malik tetap tenang. "Keluar kau, pergi dari tubuh anak ini," seru Ustaz Malik, lalu menyiramkan air zam-zam ke wajah Raffi. Teriakan itu semakin kencang. Tubuh Raffi mengejang hebat sebelum akhirnya jatuh tak sadarkan diri. Di saat yang bersamaan, sosok anak kecil di pinggir jalan menghilang dalam sekejap. Hening, hanya suara angin yang tersisa. Pak Rahman buru-buru mengangkat tubuh anaknya. "Raffi, nak, bangun." Untuk beberapa saat tidak ada reaksi. Lalu perlahan-lahan kelopak mata Raffi bergerak. "Ayah, Ibu." Suara itu kali ini benar-benar suara Raffi. Bu Rahman menangis sejadi-jadinya dan memeluk anaknya erat. "Alhamdulillah,
"Nak, kamu kembali." Ustaz Malik tersenyum lega. Raffi sudah kembali, makhluk itu sudah pergi. Tapi ingat, jangan pernah lupakan kejadian ini. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa kita lihat, tetapi nyata adanya. Pak Rahman dan Bu Rahman mengangguk penuh syukur. Mereka menyadari bahwa kejadian ini adalah peringatan bagi mereka untuk selalu berhati-hati, terutama dalam perjalanan jauh. Mereka pun kembali ke Jakarta, kali ini dengan perasaan yang jauh lebih lega. Tidak ada lagi tatapan kosong, tidak ada lagi senyum mengerikan. Raffi sudah benar-benar kembali. Namun, di kejauhan, di pinggir tol yang gelap itu, suara tawa kecil samar-samar terdengar di antara angin malam. Setelah ritual pemulangan arwah yang dipimpin oleh Ustaz Malik di tol Pantura, keluarga Rahman akhirnya kembali ke Jakarta dengan perasaan lega. Raffi tampak lebih baik, tidak lagi menunjukkan tanda-tanda aneh seperti sebelumnya. Sepanjang perjalanan pulang, ia tertidur nyenyak di kursi belakang, sesuatu yang tidak terjadi selama beberapa hari terakhir. Bu Rahman terus mengusap kepala anaknya dengan penuh kasih sayang. "Alhamdulillah Pak, akhirnya semua ini selesai. Aku benar-benar takut kehilangan Raffi." Pak Rahman mengangguk, tetapi matanya tetap fokus ke jalan. "Iya Bu, aku juga bersyukur. Kita harus lebih berhati-hati ke depannya, terutama saat bepergian jauh." Mereka tiba di rumah menjelang subuh. Tubuh mereka kelelahan, tetapi hati mereka lebih tenang. Setelah menidurkan Raffi di kamarnya, Pak Rahman dan Bu Rahman pun ikut beristirahat. Hari-hari berikutnya berlalu dengan normal. Raffi kembali seperti biasa, bermain dengan teman-temannya dan pergi ke sekolah. Tidak ada lagi kejadian aneh, tidak ada suara-suara misterius, tidak ada tatapan kosong yang menyeramkan. Semua tampak baik-baik saja. Namun, di suatu malam, Bu Rahman merasakan sesuatu yang ganjil. Ia terbangun di tengah malam karena mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya. Suara itu ringan, seperti langkah kaki seorang anak kecil. Dengan hati-hati, ia bangun dan membuka pintu. Lorong rumah tampak gelap, hanya diterangi cahaya redup dari lampu di ruang tamu. Ia melangkah perlahan, mengintip ke kamar Raffi. Saat ia membuka pintu, ia melihat Raffi berdiri di dekat jendela, membelakanginya. "Raffi, nak, kamu belum tidur?" tanya Bu Rahman dengan suara pelan. Raffi tidak menjawab. Tubuhnya diam, tegak, dan kaku. Bu Rahman merasa ada yang tidak beres. Dengan langkah perlahan, ia mendekat dan menyentuh bahu anaknya. Saat itu juga, Raffi menoleh dengan gerakan cepat dan tiba-tiba, wajahnya pucat, matanya kosong. "Ibu, kenapa aku masih di sini?" bisiknya dengan suara pelan namun menusuk. Jantung Bu Rahman hampir berhenti. Ia tersentak mundur, tubuhnya gemetar. "Nak, kamu kenapa?" Raffi tiba-tiba tersenyum. "Aku sudah kembali, bukan?" Tanpa menunggu jawaban, Raffi berbalik kembali ke jendela, menatap gelapnya malam di luar. Bu Rahman mundur perlahan, menutup pintu kamar anaknya dengan tangan gemetar. Ia buru-buru kembali ke kamar dan membangunkan Pak Rahman. Pak, bangun. Raffi, dia aneh lagi," bisiknya panik. Pak Rahman mengerjap-ngerjapkan matanya, masih setengah sadar. "Apa maksudmu, Bu? Bukankah semuanya sudah selesai?" "Tidak, Pak. Aku baru saja melihatnya. Dia bilang sesuatu yang aneh." Aku takut. Pak Rahman menarik napas dalam, berusaha berpikir jernih. Ia bangun dari tempat tidur dan berjalan menuju kamar Raffi. Ketika ia membuka pintu, anaknya sudah kembali ke tempat tidur. Tidur nyenyak, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia menghela napas panjang. "Bu, kamu pasti hanya terlalu cemas. Kita semua masih kelelahan. Ini hanya perasaanmu saja." Bu Rahman tidak bisa berkata-kata. Ia ingin percaya bahwa semua ini hanyalah akibat kelelahan dan trauma yang masih tersisa, tetapi hatinya
mengatakan sebaliknya, ia kembali tidur, tetapi matanya sulit terpejam. Malam itu, ia terus teringat tatapan kosong Raffi dan kata-kata yang diucapkannya. Di dalam kamar Raffi, meskipun anak itu tampak tertidur pulas, sebuah senyum tipis muncul di wajahnya. Matanya tertutup, tetapi bibirnya bergerak perlahan, seperti sedang membisikkan sesuatu yang tidak bisa didengar oleh siapapun. Malam yang tenang ternyata tidak benar-benar membawa kedamaian. Sejak kejadian di malam itu, Burahman semakin sulit tidur. Ia selalu teringat wajah Raffi yang kosong dan suara bisikannya yang penuh misteri. Walaupun Pak Rahman terus meyakinkannya bahwa semuanya sudah kembali normal, hatinya tetap gelisah. Pagi itu, saat sarapan, ia memperhatikan Raffi dengan seksama. Anak itu makan dengan tenang, tetapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Cara dia mengunyah makanannya begitu lambat, dan matanya lebih sering menatap kosong ke dinding. "Raffi, kamu mau tambah nasi?" tanya Burahman dengan suara lembut. Raffi mengangkat kepalanya perlahan. "Tidak, Bu, aku sudah kenyang." Ia lalu tersenyum tipis, tetapi senyumnya terasa aneh. Bukan seperti senyum Raffi yang biasa. Ada sesuatu di balik ekspresi itu yang membuat bulu kuduk Burahman meremang. Pak Rahman yang duduk di sampingnya mencoba mencairkan suasana. "Nak, nanti sore kita mau ke rumah Paman Andi. Kamu mau ikut?" Raffi mengerutkan kening. "Paman Andi? Siapa itu?" Pak Rahman terdiam sejenak. "Pamanmu, adik ayah. Kamu sering main di rumahnya dulu, ingat?" Raffi tampak berpikir keras, lalu menggeleng. "Aku tidak ingat, ayah. Aku tidak tahu siapa Paman Andi." Ruangan menjadi sunyi. Burahman menatap suaminya dengan wajah penuh kecemasan. Bagaimana mungkin Raffi lupa dengan Paman Andi? Ia sering bermain di rumah pamannya sejak kecil. Pak Rahman mencoba menganggapnya biasa. "Mungkin kamu masih lelah, Nak. Tidak apa-apa. Nanti kalau sudah sampai di sana, kamu pasti ingat." Raffi hanya mengangguk pelan dan melanjutkan makannya. Namun, semakin hari, semakin banyak hal yang membuat Burahman merasa ada yang tidak beres. Raffi tidak lagi bermain dengan teman-temannya. Ia lebih sering duduk diam di kamar atau menatap kosong keluar jendela. Sesekali, ia akan tersenyum sendiri, seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. Puncaknya terjadi 3 hari kemudian. Tengah malam, Burahman terbangun oleh suara ketukan pelan di dinding. Ia membuka matanya dan menyadari bahwa suara itu berasal dari kamar Raffi. Dengan hati berdebar, ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke kamar anaknya. Saat membuka pintu, ia melihat Raffi duduk di lantai, membelakangi pintu. "Raffi?" panggilnya pelan. Raffi tidak menjawab. Bahunya sedikit bergerak, seperti sedang berbicara dengan seseorang. Tapi di kamar itu hanya ada dia seorang diri. "Kamu bicara dengan siapa, Nak?" tanya Burahman. Suaranya mulai gemetar. Perlahan, Raffi menoleh. Matanya terlihat lebih gelap dari biasanya. "Ibu, kenapa aku masih di sini? Bukankah aku sudah pergi?" Jantung Burahman terasa berhenti berdetak. Ia melangkah mundur, tangannya bergetar. "Nak, kamu bicara apa?" "Kamu ada di rumah, bersama ayah dan ibu." Raffi tersenyum tipis, senyum yang tidak biasa. "Tapi ini bukan rumahku, aku harus kembali." Burahman tidak bisa menahan dirinya lagi. Ia berlari kembali ke kamar dan membangunkan Pak Rahman dengan panik. "Pak, ini bukan Raffi, ini bukan anak kita," isaknya. Pak Rahman terkejut dan langsung bangun. "Apa maksudmu, Bu? Tenang dulu, ayo kita lihat." Namun, saat mereka kembali ke kamar Raffi, anak itu sudah tertidur dengan tenang di tempat tidurnya, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Pak Rahman menghela napas panjang. "Bu, kamu pasti terlalu cemas. Ini cuma perasaanmu saja." Namun, jauh di dalam hatinya, Pak Rahman pun
mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Raffi yang dulu ceria dan penuh energi, kini berubah menjadi sosok yang pendiam dengan tatapan yang selalu terasa kosong. Mereka mulai sadar, mungkin yang kembali dari tol Pantura bukanlah Raffi yang sebenarnya. Setelah beberapa hari mengalami keanehan demi keanehan pada Raffi, Bu Rahman tidak bisa lagi mengabaikan firasat buruknya. Malam-malamnya dipenuhi kegelisahan dan siang harinya dihabiskan dengan mengamati setiap gerak-gerik anaknya yang semakin terasa asing. Akhirnya, ia mengambil keputusan. "Pak, kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku nggak bisa tenang kalau begini terus," ujarnya pada Pak Rahman di suatu pagi. Pak Rahman menghela napas berat. "Aku juga merasakan hal yang sama, Bu. Tapi kita harus mulai dari mana?" Bu Rahman berpikir sejenak. "Ustaz Malik, dia yang menolong kita waktu itu, mungkin dia bisa membantu lagi." Tanpa membuang waktu, mereka segera menghubungi Ustaz Malik dan menceritakan keanehan-keanehan yang mereka alami sejak kepulangan dari tol Pantura. Ustaz Malik terdengar terdiam cukup lama di telepon sebelum akhirnya berkata, "Ini tidak beres, Pak Rahman. Saya harus datang ke rumah kalian." Malam itu, Ustaz Malik tiba di rumah mereka. Ia membawa tas kecil berisi kitab suci, air yang telah didoakan, dan beberapa perlengkapan lain yang tidak mereka mengerti. Begitu masuk, ia langsung menatap ke arah Raffi yang sedang duduk diam di sofa, memainkan jemarinya dengan gerakan aneh. "Assalamualaikum, Nak Raffi," sapa Ustaz Malik. Raffi mendongak perlahan dan tersenyum. "Waalaikumsalam, Ustaz." Namun, sesuatu dalam sorot mata anak itu membuat bulu kuduk Ustaz Malik berdiri. Setelah berbincang sebentar dengan Pak dan Bu Rahman, Ustaz Malik meminta izin untuk berbicara berdua dengan Raffi di dalam kamarnya. Mereka pun setuju, meskipun hati Bu Rahman dipenuhi kecemasan. Di dalam kamar, Ustaz Malik menatap Raffi dengan tajam. "Nak, bisakah kamu menceritakan apa yang kamu ingat sejak kita melakukan ritual di tol itu?" Raffi diam sejenak sebelum berkata, "Aku ingat segalanya, Ustaz. Aku ingat kita kembali ke Jakarta. Aku ingat ibu dan ayah. Aku ingat rumah ini. Tapi Ustaz Malik menunggu. Aku merasa seperti bukan diriku sendiri," lanjut Raffi. Suaranya berubah lebih pelan. "Kadang aku merasa ada dua suara di kepalaku. Aku mendengar suara seorang anak yang menangis. Tapi itu bukan suara aku. Itu suara anak yang lain." Jantung Ustaz Malik berdegup lebih kencang. Ia segera mengeluarkan air doa dari tasnya dan mulai membacakan ayat-ayat suci. Raffi yang awalnya duduk tenang tiba-tiba menegang. Napasnya memburu dan matanya mulai berkedut. Saat Ustaz Malik menyentuhkan air doa ke dahinya, tubuh Raffi tersentak hebat dan ia menjerit, "Jangan, aku tidak mau pergi. Ini rumahku sekarang." Pak dan Bu Rahman yang mendengar teriakan itu langsung berlari masuk ke kamar. Mereka melihat anak mereka gemetar hebat di atas tempat tidur, sementara Ustaz Malik tetap melantunkan doa dengan khusyuk. "Siapa kamu sebenarnya?" tanya Ustaz Malik dengan tegas. Raffi menoleh, dan untuk pertama kalinya mereka melihat sesuatu yang benar-benar mengerikan. Mata anak itu tampak kosong dan senyumannya menyeringai tak wajar. "Aku sudah pulang," bisiknya dengan suara yang bukan milik Raffi. Pak Rahman merasakan kakinya lemas. Bu Rahman menutup mulutnya, berusaha menahan jeritan. Ustaz Malik menatap keduanya. "Pak, Bu, ini bukan anak kalian. Kita harus mengembalikannya ke tempatnya." Suasana rumah keluarga Rahman berubah menjadi tegang setelah pengakuan Raffi yang terdengar bukan seperti dirinya sendiri. Ustaz Malik masih terus membacakan doa-doa di dalam kamar, sementara Pak Rahman dan Bu Rahman berdiri di ambang pintu dengan tubuh gemetar.
"Pak, Bu, saya tidak bisa melakukan ini sendiri," ujar Ustaz Malik dengan suara tegas. "Kita harus segera mengembalikan anak ini ke tempatnya dan membawa kembali Raffi yang asli. Waktunya semakin sempit." Pak Rahman menelan ludah. Matanya menatap anaknya yang masih tersenyum dengan tatapan kosong. "Apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Katakan saja, kami akan ikut." Ustaz Malik mengangguk. "Kita harus kembali ke tol Pantura, ke tempat di mana semuanya bermula. Di sanalah batas antara dunia ini dan dunia mereka melemah. Kita harus menukarnya kembali." Bu Rahman langsung memegang lengan suaminya erat. "Pak, bagaimana kalau kita terlambat? Bagaimana kalau Raffi kita sudah..." Suaranya tercekat, tidak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Ustaz Malik menatapnya dengan penuh empati. "Kita harus percaya, Bu. Selama kita berusaha dan berdoa, insya Allah kita masih bisa menyelamatkannya." Malam itu juga, mereka bersiap untuk berangkat kembali ke tol Pantura. Raffi, orang atau entitas yang ada di dalam tubuhnya, hanya diam di kursi belakang, sesekali menatap keluar jendela dengan ekspresi kosong. Tidak ada lagi canda tawa seperti biasanya. Tidak ada lagi pertanyaan atau keluhan tentang perjalanan malam. Seolah-olah ia tahu kemana mereka akan pergi dan apa yang akan terjadi. Mobil melaju di jalan tol yang sepi. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Pak Rahman mengemudi dengan tangan yang berkeringat, sementara Bu Rahman terus berdoa dalam hati. Ustaz Malik duduk di samping mereka. Mulutnya tidak berhenti melantunkan ayat-ayat suci. "Ustaz, apa yang akan kita lakukan setelah sampai di sana?" tanya Pak Rahman tanpa mengalihkan pandangan dari jalan. "Kita akan melakukan ritual pemanggilan dan penukaran," jawab Ustaz Malik. "Saya akan mencoba memanggil arwah Raffi dan membawanya kembali ke tubuhnya. Tapi ada satu hal yang harus kalian ingat." "Apa itu, Ustaz?" tanya Bu Rahman dengan suara gemetar. "Apapun yang terjadi, kalian tidak boleh berinteraksi atau merespons gangguan yang mungkin muncul. Makhluk-makhluk dari dunia mereka akan mencoba menghalangi kita, bisa dengan cara mengelabui atau menakut-nakuti. Tetap fokus dan jangan sampai terpancing." Pak Rahman mengangguk mantap. "Kami mengerti, Ustaz. Kami akan melakukan apapun demi anak kami." Setelah beberapa jam perjalanan, mereka akhirnya tiba di lokasi kecelakaan, tempat mereka melihat anak kecil tertabrak beberapa minggu lalu. Jalanan tampak lengang, hanya diterangi lampu-lampu jalan yang redup. Di kejauhan, terdengar suara jangkrik dan gemerisik dedaunan tertiup angin malam. Ustaz Malik keluar dari mobil terlebih dahulu, diikuti oleh Pak Rahman dan Bu Rahman yang menggandeng Raffi. Anak itu berjalan tanpa perlawanan, hanya diam dan menunduk. Ustaz Malik mulai menyiapkan ritualnya. Ia menggambar lingkaran di tanah dengan kapur putih, lalu menyalakan beberapa lilin kecil di sekelilingnya. Di tengah lingkaran, ia meletakkan sehelai pakaian lama milik Raffi yang pernah dipakai sebelum kejadian ini terjadi. "Sekarang kita mulai," kata Ustaz Malik dengan suara mantap. Ia mulai membaca ayat-ayat tertentu dengan penuh kekhusyukan. Suara angin tiba-tiba bertambah kencang, membuat ranting-ranting pohon bergoyang liar. Pak Rahman dan Bu Rahman saling menggenggam tangan, sementara Raffi yang berdiri di dekat mereka mulai tertawa pelan. "Kalian benar-benar ingin dia kembali?" Suara Raffi berubah menjadi serak dan terdengar, seperti bukan suara anak kecil. Bu Rahman menahan tangisnya, tidak berani menatap anaknya. Pak Rahman mengepalkan tangannya kuat-kuat. Mereka tidak boleh terpancing. Ustaz Malik melanjutkan bacaannya. Tiba-tiba, sebuah suara tangisan terdengar dari kejauhan. Tangisan seorang anak kecil. "Itu Raffi," bisik Bu Rahman, matanya mencari-cari ke segala arah. "Tetap di tempat,
jangan meninggalkan lingkaran ini," perintah Ustaz Malik dengan tegas. Perlahan-lahan dari kegelapan, sesosok anak kecil muncul. Ia mengenakan pakaian yang sama seperti yang dikenakan Raffi sebelum insiden di tol. Wajahnya pucat, matanya penuh kesedihan. "Ibu, ayah, tolong aku." Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Bu Rahman hampir saja berlari ke arahnya, tetapi Pak Rahman menahannya. Mereka harus tetap fokus. Ustaz Malik mempercepat bacaannya. Angin bertiup semakin kencang. Sosok Raffi yang asli semakin jelas terlihat, tetapi makhluk yang berada di tubuh Raffi saat ini mulai berteriak marah. "Aku tidak akan pergi. Ini rumahku sekarang," teriaknya dengan suara menggelegar. Namun, ayat-ayat suci yang dibacakan Ustaz Malik semakin kuat. Sosok anak yang berada di dalam tubuh Raffi mulai bergetar, matanya memerah, dan tubuhnya tampak seperti hendak pecah menjadi serpihan-serpihan kabut hitam. "Sekarang Pak Rahman, peluk anakmu," seru Ustaz Malik. Pak Rahman dan Bu Rahman berlari ke arah sosok Raffi yang asli, merangkulnya erat. Dalam sekejap, kabut hitam yang melingkupi tubuh Raffi yang palsu lenyap dalam kegelapan. Tubuh Raffi yang asli tiba-tiba roboh, tak sadarkan diri. Pak Rahman memeluknya erat. "Raffi, nak, bangun." Bu Rahman menangis terseduh-seduh, mengusap wajah anaknya dengan penuh harap. Perlahan, kelopak mata Raffi berkedip. Ia menatap mereka dengan bingung, lalu berbisik, "Ayah, Ibu, aku pulang." Air mata kebahagiaan membasahi wajah mereka. Anak mereka akhirnya kembali. Namun, di antara kegelapan pepohonan, dua mata merah masih mengintai. Setelah peristiwa mengerikan di tol Pantura, keluarga Rahman akhirnya bisa kembali ke rumah dengan perasaan lega. Raffi sudah kembali ke tubuhnya, meskipun masih terlihat lemah dan sering terlihat termenung. Ustaz Malik memperingatkan mereka bahwa proses pemulihan akan membutuhkan waktu. Roh Raffi telah mengalami gangguan besar dan tubuhnya perlu beradaptasi kembali dengan dunia nyata. Beberapa hari berlalu dengan suasana yang lebih tenang. Pak Rahman mulai bekerja lagi. Bu Rahman berusaha mengembalikan rutinitas rumah tangga dan Raffi kembali ke sekolah. Namun, sesuatu masih terasa janggal. Pada malam ketiga, setelah kepulangan mereka, Bu Rahman terbangun karena mendengar suara langkah kaki di dalam rumah. Ia mengira itu adalah Pak Rahman yang mungkin ingin mengambil air minum, tetapi saat ia melirik ke samping, suaminya masih tertidur pulas. Jantungnya berdegup kencang. Dengan hati-hati, ia bangkit dan berjalan menuju ruang tamu. Lampu utama masih menyala redup, memberikan pencahayaan samar. Saat ia tiba di depan kamar Raffi, suara langkah kaki itu berhenti. Perlahan, Bu Rahman membuka pintu kamar anaknya dan menemukan Raffi sedang duduk di tepi ranjang, menatap lurus ke arah jendela yang gelap. "Raffi, kenapa belum tidur, nak?" tanyanya dengan suara lembut. Raffi tidak segera menjawab. Setelah beberapa detik, ia menoleh perlahan ke arah ibunya. "Ibu, dia ada di luar. Dia masih menungguku." Bu Rahman merasakan darahnya berdesir dingin. "Siapa, nak?" "Anak itu, Bu. Dia belum pergi." Raffi berbisik, suaranya terdengar ketakutan. Bu Rahman segera menghampiri anaknya dan memeluknya erat. Ia menoleh ke arah jendela, tetapi yang terlihat hanya kegelapan malam. Namun, firasatnya mengatakan bahwa sesuatu memang tidak beres. Keesokan harinya, Bu Rahman menceritakan kejadian itu kepada Pak Rahman dan Ustaz Malik. Ustaz Malik tampak termenung, lalu menghela napas berat. "Saya khawatir ada sesuatu yang masih tersisa dari kejadian di tol Pantura. Tidak mudah bagi makhluk dari dunia lain untuk menyerah begitu saja. Kita harus berjaga-jaga." Malam itu, Ustaz Malik mengunjungi rumah mereka lagi dan mulai melakukan doa serta ruqyah untuk memastikan
tidak ada lagi gangguan yang tertinggal. Namun, saat ia berjalan di sekitar rumah, ia berhenti tepat di depan jendela kamar Raffi. "Pak Rahman, Ibu Rahman," panggilnya dengan suara rendah. Keduanya segera mendekat. "Ada apa, Ustaz?" Ustaz Malik menatap keluar jendela, lalu berbisik, "Dia memang masih di sini. Saya bisa merasakannya. Dia belum mau pergi." Pak Rahman menelan ludah. "Lalu, apa yang harus kita lakukan, Ustaz?" "Kita harus memastikan bahwa tidak ada celah bagi makhluk ini untuk kembali mengambil tempatnya. Jika benar dia masih menunggu Raffi, maka kita harus menutup aksesnya selamanya." Ustaz Malik menatap mereka dengan serius. "Besok malam, kita akan melakukan ritual terakhir. Kali ini, kita harus mengusirnya sepenuhnya." Pak Rahman dan Bu Rahman saling berpandangan. Mereka pikir semuanya telah berakhir, tetapi ternyata ancaman itu masih mengintai, dan mereka harus bersiap untuk menghadapi yang lebih buruk. Keluarga Rahman bersama Ustaz Malik telah bersiap untuk mengusir gangguan yang masih tersisa dari insiden di Tol Pantura. Mereka tidak ingin mengambil risiko lebih lama. Jika benar makhluk itu masih mengintai, mereka harus menutup semua celah agar tidak ada lagi kesempatan bagi entitas tersebut untuk kembali. Ritual kali ini dilakukan di rumah mereka sendiri. Ustaz Malik menyiapkan berbagai perlengkapan ruqyah, termasuk air yang telah dibacakan doa-doa, daun bidara, dan beberapa dupa yang digunakan untuk menetralisir energi negatif. "Pak Rahman, Bu Rahman, kita harus melakukannya dengan khusyuk. Gangguan seperti ini bisa semakin kuat jika kita goyah atau takut," ujar Ustaz Malik sambil meletakkan peralatan ritual di tengah ruang keluarga. Pak Rahman mengangguk mantap. "Kami siap, Ustaz." Bu Rahman menggenggam tangan Raffi yang duduk di antara mereka. Anak itu tampak sedikit pucat, tetapi matanya tetap terjaga. Ustaz Malik mulai membacakan ayat-ayat suci. Suaranya bergetar memenuhi seluruh ruangan. Awalnya, suasana terasa biasa saja, tetapi setelah beberapa menit, suhu ruangan tiba-tiba turun drastis. Lampu di ruang tamu mulai berkelip-kelip seolah ada gangguan listrik. Raffi tiba-tiba menggigil dan tubuhnya mulai bergetar. "Ibu, dingin. Dia di sini." Suara Raffi terdengar lirih. Bu Rahman semakin mempererat pelukannya. "Ustaz, apa yang harus kita lakukan?" "Tetap tenang. Jangan ada yang beranjak dari lingkaran ini." Ustaz Malik terus melanjutkan bacaannya dengan lebih keras. Tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di pintu depan. "Tok, tok, tok." Suara itu berat dan bergema di seluruh rumah. Pak Rahman menoleh, tetapi Ustaz Malik segera memperingatkannya. "Jangan buka. Apapun yang terjadi, jangan tanggapi." Ketukan itu semakin keras. Kemudian terdengar suara tangisan anak kecil dari luar. "Ibu, ayah, tolong aku. Aku kedinginan." Bu Rahman menutup mulutnya, air matanya mengalir. Itu suara yang sangat mirip dengan Raffi. Ia hampir saja bangkit, tetapi Pak Rahman menahannya. "Itu bukan Raffi, itu hanya tipuan mereka," bisik Pak Rahman dengan tegas. Ustaz Malik melanjutkan bacaannya, mencipratkan air yang sudah diruqyah ke seluruh sudut ruangan. Tangisan di luar semakin keras, berubah menjadi suara tertawa yang menyeramkan. Seluruh rumah bergetar seolah ada gempa kecil. Tiba-tiba, jendela kamar Raffi terbuka dengan sendirinya. Angin dingin menerobos masuk, membuat semua benda di dalam ruangan bergetar. Di antara kegelapan, dua mata merah muncul di balik jendela. "Dia masih menginginkan tempatnya kembali," bisik Ustaz Malik sambil terus membaca ayat suci. Sosok itu mulai terlihat lebih jelas. Seorang anak kecil dengan wajah pucat, tubuh kurus, dan mata kosong yang bersinar merah. Ia menempelkan kedua tangannya di jendela, mencakar-cakarnya dengan keras, menciptakan suara mengerikan
seperti kuku yang menggores kaca. "Raffi, kembalikan tempatku." Suaranya berbisik, tapi menggema di seluruh rumah. Tiba-tiba, tubuh Raffi kembali bergetar hebat. Anak itu berteriak kesakitan sambil memegangi kepalanya. "Pergi, pergi, aku tidak mau." Pak Rahman dan Bu Rahman hanya bisa menangis melihat anak mereka kesakitan, tetapi mereka tahu mereka tidak boleh mengganggu proses ini. Ustaz Malik mencipratkan air ruqyah ke arah jendela sambil membacakan doa dengan suara semakin lantang. Sosok itu menjerit, tangannya mencakar-cakar kaca dengan lebih keras hingga akhirnya retak. "Pergilah, ini bukan duniamu lagi," seru Ustaz Malik. Sosok itu berteriak kesakitan, lalu perlahan tubuhnya memudar menjadi asap hitam. Mata merahnya yang tajam menjadi redup sebelum akhirnya lenyap sepenuhnya. Saat itu juga Raffi terjatuh ke lantai, napasnya tersengal. Rumah yang tadinya terasa mencekam perlahan kembali normal. Lampu yang berkedip kembali stabil dan udara dingin yang menusuk perlahan menghilang. Bu Rahman segera mendekap Raffi yang masih lemas. "Raffi, nak, kamu tidak apa-apa?" Anak itu perlahan membuka matanya. Kali ini matanya tidak kosong lagi. Tidak ada bayangan hitam, tidak ada aura menyeramkan. Ia kembali menjadi Raffi yang mereka kenal. "Ibu, ayah, sudah pergi?" tanyanya dengan suara lirih. Pak Rahman mengangguk, menahan air mata. "Sudah, nak. Kau aman sekarang." Ustaz Malik menghela napas panjang, menyeka keringat di dahinya. Alhamdulillah, semuanya sudah selesai. Malam itu, keluarga Rahman tidur dengan perasaan lega untuk pertama kalinya sejak peristiwa menyeramkan itu terjadi. Namun, sebelum mereka benar-benar terlelap, suara kecil terdengar dari kejauhan, "Aku akan kembali." Meskipun ritual pengusiran telah dilakukan, perasaan tidak nyaman masih menyelimuti keluarga Rahman. Mereka mencoba menjalani hari-hari seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang mengganjal, seolah-olah ancaman belum benar-benar sirna. Malam pertama, setelah ritual, Raffi tidur lebih nyenyak dibandingkan malam-malam sebelumnya. Namun, Bu Rahman justru mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah jalan tol yang gelap. Di kejauhan, ia melihat seorang anak kecil berdiri di tengah jalan, menatapnya dengan mata kosong. Saat ia mencoba mendekat, tiba-tiba suara klakson mobil bergema dan tubuh anak itu terhempas keras ke aspal. Bu Rahman terbangun dengan napas tersengal-sengal, keringat dingin membasahi wajahnya. Ia menatap ke arah jendela kamar. Untuk sesaat, ia merasa melihat bayangan kecil berdiri di luar. Tetapi saat ia mengucek matanya, bayangan itu menghilang. Pagi harinya, Bu Rahman menceritakan mimpi itu kepada Pak Rahman. "Aku merasa dia masih ada di sekitar kita," ujarnya lirih. Pak Rahman menghela napas panjang. "Mungkin itu hanya mimpi buruk karena trauma. Kita sudah melakukan semua yang bisa kita lakukan." Namun, kejadian aneh terus berlanjut. Lampu rumah seringkali berkedip tanpa sebab. Suara langkah kaki terdengar di malam hari. Dan yang paling mengerikan adalah perubahan kecil pada Raffi. Walaupun anak itu tampak sehat dan kembali ceria, kadang-kadang dia melamun lama sambil menatap sudut-sudut kosong di rumah. Suatu hari, saat sedang makan siang, tiba-tiba Raffi berkata, "Ibu, dia masih mencari tempatnya." Bu Rahman hampir menjatuhkan sendoknya. "Siapa, nak?" Raffi menatap ibunya dengan tatapan kosong, lalu menggeleng. "Aku tidak tahu, aku hanya merasa begitu." Bu Rahman dan Pak Rahman mulai merasa ketakutan. Mereka memutuskan untuk menghubungi Ustaz Malik lagi. Ketika Ustaz Malik datang, ia berjalan mengitari rumah dengan tenang, membaca doa-doa pelindung. Setelah beberapa saat, ia berhenti di dekat jendela kamar Raffi, tempat di mana Bu Rahman sebelumnya melihat bayangan. "Saya rasa
Masih ada sisa energi dari makhluk itu yang belum sepenuhnya pergi, ujar Ustaz Malik. Terkadang mereka tidak bisa menerima kenyataan dan tetap mencoba bertahan di dunia ini. Pak Rahman menelan ludah. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Ustaz Malik menghela napas. Kita harus menutup semua celah yang tersisa. Ada kemungkinan makhluk itu masih mencoba menghubungkan dirinya dengan Raffi. Saya akan melakukan pembersihan rumah sekali lagi, dan kita harus lebih berhati-hati dalam beberapa hari ke depan. Malam itu, Ustaz Malik kembali melakukan ruqyah di seluruh rumah. Ia membakar dupa, memercikan air ruqyah ke setiap sudut, dan membaca doa-doa dengan khusyuk. Untuk sesaat, suasana terasa lebih ringan, seolah-olah beban yang menghantui mereka mulai menghilang. Namun, saat semuanya selesai dan Ustaz Malik hendak pulang, sebuah suara kecil terdengar di luar jendela. "Aku akan kembali." Pak Rahman dan Bu Rahman saling berpandangan dengan wajah pucat. Setelah kejadian malam itu, keluarga Rahman tidak bisa lagi merasa tenang. Meski ruqyah sudah dilakukan 2 kali, ada sesuatu yang masih terasa janggal di dalam rumah mereka. Setiap malam, mereka mendengar suara aneh, langkah kaki yang samar, desahan halus di sudut ruangan, bahkan suara ketukan pelan di jendela Raffi. Pak Rahman semakin cemas. Ia bahkan memasang kamera pengawas di beberapa sudut rumah untuk memastikan tidak ada orang asing yang masuk. Namun, hasil rekaman justru membuat bulu kuduknya merinding. Dalam salah satu video, terlihat bayangan kecil berdiri di luar rumah, tepat di bawah jendela kamar Raffi. Namun, ketika Pak Rahman keluar untuk memeriksa, tidak ada siapapun di sana. Bu Rahman juga mulai mengalami kejadian yang lebih menyeramkan. Suatu malam, saat sedang mencuci piring, ia merasa ada yang menarik ujung bajunya. Ia menoleh dengan cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Namun, ketika ia melihat ke lantai, ada jejak kaki basah berukuran kecil yang menuju ke kamar Raffi. Khawatir dengan keselamatan anaknya, Pak Rahman dan Bu Rahman kembali menghubungi Ustaz Malik. Kali ini, mereka tidak hanya ingin membersihkan rumah, tetapi benar-benar menyingkirkan makhluk itu untuk selamanya. Ustaz Malik tiba dengan beberapa orang santri yang membantunya. Mereka membawa perlengkapan lebih banyak dari sebelumnya. Beberapa botol air ruqyah, dupa, dan garam khusus yang sudah dibacakan doa perlindungan. Sebelum memulai ritual, Ustaz Malik meminta semua anggota keluarga untuk berkumpul di ruang tamu. "Gangguan ini sudah berlangsung terlalu lama. Saya khawatir ada sesuatu yang mengikat makhluk ini dengan rumah kalian," kata Ustaz Malik. Pak Rahman mengangguk. "Apa yang harus kami lakukan, Ustaz?" "Kita akan mencari tahu sumbernya. Bisa jadi ada sesuatu yang tersisa dari tempat kejadian di tol dulu." Setelah kain misterius itu dibakar, gangguan mulai mereda. Namun, keluarga Rahman masih belum bisa bernapas lega. Raffi, meski tampak lebih baik, masih sering terlihat melamun. Pak Rahman dan Bu Rahman pun tetap waspada, mengawasi anak mereka dengan penuh perhatian. Suatu malam, saat hendak menutup pagar rumah, Pak Rahman menyadari sesuatu yang aneh. Kunci mobil yang biasa ia letakkan di meja dekat pintu depan menghilang. Ia bertanya kepada Bu Rahman dan Raffi, tetapi tak satu pun dari mereka yang merasa telah memindahkannya. "Kamu yakin sudah menaruhnya di sini?" tanya Bu Rahman. "Tadi sore aku masih melihatnya di meja," jawab Pak Rahman, mulai merasa tidak nyaman. Mereka mencari ke seluruh penjuru rumah, tetapi kunci itu tak kunjung ditemukan. Akhirnya, karena lelah, mereka memutuskan untuk tidur dan mencarinya lagi keesokan harinya. Malam itu, Raffi kembali mengalami kejadian aneh. Dalam tidurnya, ia merasa
ada seseorang yang membisikkan sesuatu di telinganya. Bisikan itu begitu pelan, nyaris tak terdengar, tetapi cukup membuatnya menggigil ketakutan. "Aku ingin pulang, bantu aku." Raffi terbangun dengan napas tersengal-sengal. Ia melihat sekeliling kamarnya yang gelap, lalu menatap ke arah jendela. Di luar, samar-samar, ia melihat sosok kecil berdiri di bawah pohon. Matanya yang kosong menatap langsung ke arahnya. Ketakutan, Raffi berlari ke kamar orang tuanya. Ia langsung memeluk ibunya dan berkata, "Ibu, dia ada di luar." Bu Rahman terbangun dan mengelus punggung anaknya. "Siapa, Nak?" Anak kecil itu, dia bilang ingin pulang. Pak Rahman yang mendengar hal itu langsung bangun dan melihat keluar jendela. Namun, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya angin malam yang berhembus pelan, menggoyangkan ranting pohon. Keesokan harinya, saat hendak mencari kunci mobil lagi, Pak Rahman menemukan sesuatu yang membuatnya bergidik ngeri. Kunci mobil itu ada di bawah ranjang Raffi. Namun, bukan itu yang paling mengejutkan. Di sebelah kunci itu ada sebuah mainan kecil yang tidak pernah mereka miliki sebelumnya. Sebuah mobil-mobilan kayu yang tampak sudah usang. Pak Rahman dan Bu Rahman saling berpandangan. Mereka tahu ini bukan sekadar kebetulan. "Aku harus menghubungi Ustaz Malik lagi," kata Pak Rahman dengan suara tegang. Pak Rahman langsung menghubungi Ustaz Malik setelah menemukan mainan kayu itu. Ada sesuatu yang tidak wajar dengan benda tersebut. Bentuknya yang usang serta keberadaannya yang tiba-tiba muncul bersama kunci mobil yang hilang membuatnya yakin bahwa ini adalah tanda dari makhluk yang selama ini mengganggu keluarga mereka. Saat Ustaz Malik tiba, ia memeriksa mainan itu dengan saksama. Raut wajahnya tampak serius. "Mainan ini bisa jadi bagian dari masa lalu anak yang masih tersisa di dunia ini," ujarnya. "Ada kemungkinan ini milik anak yang kalian tabrak di tol." Bu Rahman menelan ludah. "Tapi, bukankah anak itu baik-baik saja?" Ustaz Malik menggeleng. "Bisa jadi yang kalian lihat waktu itu bukan sosok sebenarnya." Pak Rahman menghela napas berat. "Lalu apa yang harus kita lakukan, Ustaz?" "Kita harus mencari tahu tentang kecelakaan di tol malam itu," jawab Ustaz Malik. "Jika memang ada anak kecil yang meninggal di sana, maka kita perlu mendoakannya dengan layak dan mencari keluarganya untuk memastikan arwahnya bisa tenang." Malam itu, Pak Rahman dan Ustaz Malik mencari informasi mengenai kecelakaan di tol melalui internet. Mereka menelusuri berbagai berita kecelakaan yang terjadi di sekitar tanggal dan lokasi yang sesuai dengan kejadian malam itu. Setelah beberapa lama mencari, mereka menemukan sebuah berita yang membuat darah Pak Rahman berdesir. Sebuah kecelakaan kecil terjadi di tol Pantura sekitar waktu yang sama dengan kejadian mereka. Dalam berita itu disebutkan seorang anak kecil bernama Dava ditemukan tewas tertabrak. Namun yang aneh, tidak ada saksi mata yang melihat bagaimana kecelakaan itu terjadi. Pak Rahman merasakan tubuhnya melemas. "Apakah mungkin kita yang menabraknya?" Bu Rahman yang mendengar percakapan itu ikut menangis. Ia tak bisa membayangkan jika mereka telah menyebabkan kematian seorang anak tanpa menyadarinya. Ustaz Malik tetap tenang. "Kita belum tahu pasti, tapi jika benar, kita harus menemui keluarganya dan meminta maaf, serta mendoakan anak ini dengan sungguh-sungguh agar arwahnya tidak lagi mengganggu." Keesokan harinya, mereka mencari alamat keluarga Dava yang tertera dalam berita itu. Setelah bertanya ke beberapa warga sekitar, akhirnya mereka menemukan rumah kecil yang tampak sederhana. Seorang wanita parubaya membuka pintu saat mereka mengetuk. Wajahnya tampak lelah dan sedih. "Apa benar ini rumah orang tua Dava?"
Tanya Pak Rahman dengan suara pelan. Wanita itu mengangguk. Ya, Dava anak saya, tapi dia sudah meninggal beberapa minggu lalu. Pak Rahman dan Bu Rahman saling berpandangan, lalu dengan hati-hati mulai menceritakan kejadian yang mereka alami sejak perjalanan arus balik. Wanita itu mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Saya selalu merasa Dava belum benar-benar pergi, katanya dengan suara gemetar. Kadang saya masih mendengar suara langkah kakinya di rumah ini, seolah-olah dia masih berada di sini. Ustaz Malik menatapnya dengan lembut. Mungkin dia masih mencari jalan untuk pulang. Kami ingin membantu mendoakan agar ia bisa tenang. Mereka pun mengadakan doa bersama di rumah itu, memohon ampunan untuk Dava dan memintanya agar bisa pergi dengan damai. Setelah doa selesai, udara di dalam rumah terasa lebih ringan. Wanita itu mengucapkan terima kasih dengan penuh haru. Namun, saat mereka hendak pergi, Raffi tiba-tiba menatap keluar rumah ke arah jalanan yang sepi. Bibirnya bergetar, lalu ia berbisik, "Dia tersenyum, Bu." Dava tersenyum. Setelah pertemuan dengan Ibu Dava dan doa bersama yang dilakukan, keluarga Rahman berharap semuanya sudah berakhir. Namun, masih ada satu hal yang mengganjal di hati Pak Rahman. Ia merasa harus kembali ke tol tempat insiden itu terjadi untuk memastikan tidak ada lagi yang tertinggal. Ustaz Malik setuju dengan keputusan tersebut. Kadang ada arwah yang masih terikat di tempat ia mengalami kejadian tragis. Jika memang Dava masih ada di sana, kita harus memastikan ia benar-benar pergi dengan tenang. Malam itu, mereka kembali ke tol Pantura. Pak Rahman mengemudikan mobilnya dengan hati-hati, sementara Bu Rahman dan Raffi duduk diam, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Saat mereka tiba di lokasi yang sama dengan kejadian sebelumnya, perasaan aneh kembali menyelimuti mereka. Pak Rahman menghentikan mobil di pinggir jalan. Lampu jalanan berkedip-kedip menciptakan suasana yang semakin mencekam. Ustaz Malik turun lebih dulu, diikuti oleh yang lainnya. Disinilah semuanya terjadi. Pak Rahman bergumam. Mereka berdiri di sisi jalan, tepat di tempat di mana mereka merasa menabrak sesuatu malam itu. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tiba-tiba, Raffi berbisik, "Dia ada di sana." Semua menoleh ke arah yang ditunjuk Raffi. Di seberang jalan, samar-samar, sosok kecil tampak berdiri. Sosok itu tidak lagi tampak menyeramkan. Wajahnya tidak seputih dulu, matanya tidak melotot kosong seperti sebelumnya. Ia tampak seperti anak kecil biasa dengan wajah yang penuh harapan. Ustaz Malik mulai melantunkan doa. Pak Rahman dan Bu Rahman ikut berdoa dengan khusyuk, sementara Raffi menatap sosok itu tanpa berkedip. Semakin lama, doa dipanjatkan. Sosok Dava mulai memudar. Angin berhembus lembut membawa pergi bayangan itu bersama udara malam. Pak Rahman merasa ada beban yang terangkat dari dadanya. Bu Rahman meneteskan air mata, merasa lega bahwa semua sudah berakhir. Raffi tersenyum kecil. Dia sudah pergi. Ayah, dia akhirnya pulang. Ustaz Malik mengangguk. Arwahnya sudah diterima di tempat yang lebih baik. Mereka kembali ke mobil dengan hati yang jauh lebih tenang. Kali ini, perjalanan pulang ke Jakarta terasa lebih ringan. Tak ada lagi perasaan gelisah atau bayangan yang mengganggu. Hanya keheningan malam yang menemani mereka, menandakan akhir dari kisah mencekam yang telah mereka lalui. Setibanya di rumah, Raffi tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir. Tak ada lagi bisikan di malam hari, tak ada lagi bayangan di jendela, hanya kedamaian yang tersisa. Namun, sebelum tidur, Pak Rahman menatap langit malam dari jendela kamarnya. Ia berbisik pelan, "Maafkan kami, Nak. Semoga kau tenang di sana."
Setelah semua kejadian menyeramkan yang mereka alami, keluarga Rahman berusaha untuk kembali ke kehidupan normal mereka. Raffi sudah bisa tidur nyenyak tanpa mimpi buruk dan Bu Rahman mulai merasa tenang menjalani hari-harinya. Namun, meskipun semuanya tampak baik-baik saja, tetap ada sedikit ketakutan yang tersisa di hati mereka. Pak Rahman mencoba mengalihkan pikirannya dengan kembali fokus pada pekerjaannya. Ia juga lebih sering menghabiskan waktu bersama keluarga, sesuatu yang sebelumnya sering ia abaikan karena kesibukannya. Raffi pun kembali ke sekolah seperti biasa dan tidak ada lagi keluhan tentang suara-suara aneh atau bayangan yang mengintai di sudut kamarnya. Namun, ada satu hal yang masih menghantui mereka. Kenangan akan kejadian itu. Pak Rahman dan Bu Rahman beberapa kali membicarakannya di malam hari, memastikan bahwa mereka tidak meninggalkan sesuatu yang belum terselesaikan. Mereka sering bertanya-tanya, apakah benar Dava sudah pergi dengan tenang? Apakah tidak ada lagi yang mengikutinya? Untuk memastikan segalanya benar-benar berakhir, Pak Rahman kembali menghubungi Ustaz Malik. Ustaz, apakah benar semua ini sudah selesai? Kami hanya ingin memastikan bahwa tidak ada lagi yang tersisa dari kejadian itu. Ustaz Malik tersenyum melalui telepon. Insya Allah, semua sudah berakhir. Yang penting sekarang tetaplah beribadah dan selalu berdoa agar tidak ada gangguan lagi. Mendengar itu, Pak Rahman merasa lebih tenang. Ia pun semakin rajin mengajak keluarganya untuk beribadah bersama. Setiap malam, mereka membaca doa sebelum tidur, sesuatu yang sebelumnya sering mereka lupakan. Rumah yang dulu terasa berat dan suram, kini terasa lebih hangat dan nyaman. Beberapa bulan berlalu, dan tidak ada lagi kejadian aneh yang mereka alami. Kehidupan keluarga Rahman benar-benar kembali normal. Suatu sore, saat Raffi sedang bermain di halaman rumah, Pak Rahman memperhatikannya dari kejauhan. Anak itu tertawa riang, sesuatu yang sudah lama tidak ia lihat sejak kejadian di tol. Tiba-tiba, Raffi menoleh ke arah ayahnya dan tersenyum. "Ayah, Dava sudah tidak ada lagi kan?" Pak Rahman terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Iya nak, dia sudah tenang sekarang." Raffi tersenyum lebar, lalu kembali bermain. Pak Rahman menarik napas lega. Akhirnya, semua benar-benar selesai. Atau setidaknya, itulah yang mereka pikirkan. Beberapa bulan setelah kejadian menyeramkan itu, keluarga Rahman mulai benar-benar percaya bahwa semua telah berakhir. Kehidupan mereka berjalan normal dan tidak ada lagi gangguan yang menghantui. Namun, suatu malam, sesuatu yang aneh kembali terjadi. Pak Rahman terbangun di tengah malam karena mendengar suara langkah kaki kecil di luar kamarnya. Ia mengira itu Raffi yang pergi ke kamar mandi. Namun, ketika ia keluar untuk mengecek, tidak ada siapapun di sana. Lorong rumah gelap dan sunyi. Saat ia hendak kembali ke kamar, ia mendengar suara lirih dari ruang tamu, seperti suara anak kecil yang tengah bercakap-cakap. Jantungnya berdegup kencang. Dengan langkah perlahan, ia berjalan mendekati sumber suara. Ketika ia sampai di ruang tamu, ia melihat Raffi berdiri menghadap jendela. Tubuhnya diam, seolah terpaku pada sesuatu di luar sana. "Raffi," panggil Pak Rahman dengan suara pelan. Raffi menoleh perlahan dan senyumnya tampak aneh. "Ayah, dia masih di luar." Darah Pak Rahman seketika berdesir. "Siapa?" Raffi menunjuk keluar jendela. Pak Rahman menelan ludah dan mendekat dengan hati-hati. Saat ia melihat keluar, tidak ada siapapun. Hanya halaman rumah yang gelap dan pohon yang bergoyang tertiup angin malam. "Tidak ada siapa-siapa, nak. Ayo tidur," kata Pak Rahman sambil menggandeng tangan Raffi. Namun, saat ia menyentuh tangan anaknya, bulu kuduknya meremang.
Tangan itu terasa lebih dingin dari biasanya. Pak Rahman segera membawa Raffi kembali ke kamarnya. Malam itu, ia hampir tidak bisa tidur. Pikirannya kembali dipenuhi ketakutan. Keesokan paginya, Pak Rahman menceritakan kejadian itu kepada Bu Rahman. Wajah istrinya langsung pucat. Kamu ingat, waktu Raffi pulang dari tol malam itu, kita tidak mengecek tubuhnya dengan benar. Bagaimana kalau mereka saling berpandangan dengan ketakutan? Pak Rahman langsung menghubungi Ustaz Malik dan menceritakan kejadian yang terjadi semalam. Tanpa ragu, sang Ustaz meminta mereka segera datang ke rumahnya. Setibanya di sana, Ustaz Malik melakukan ruqyah pada Raffi. Saat ayat-ayat suci dibacakan, tubuh Raffi mulai menggigil, matanya berkedip cepat, dan tiba-tiba ia menatap Ustaz Malik dengan tatapan yang bukan seperti dirinya. Suara lirih keluar dari bibirnya. Aku belum pergi. Seketika, suasana ruangan menjadi mencekam. Pak Rahman dan Bu Rahman terkejut dan ketakutan. Ustaz Malik melanjutkan bacaannya dengan lebih khusyuk. Jika kau bukan bagian dari dunia ini, kembalilah ke tempatmu. Jangan mengganggu yang masih hidup. Raffi tiba-tiba berteriak kencang dan jatuh pingsan. Setelah beberapa saat, ia kembali sadar. Ia melihat sekeliling dengan bingung. Ayah, ibu, aku di mana? Pak Rahman menangis lega dan memeluk anaknya. Ustaz Malik tersenyum. Sekarang, insya Allah, semuanya benar-benar sudah selesai. Setelah kejadian itu, keluarga Rahman merasa benar-benar damai. Tidak ada lagi kejadian aneh. Tidak ada lagi gangguan. Mereka belajar dari pengalaman itu. Kejadian itu mengajarkan mereka untuk selalu berhati-hati, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, dan selalu percaya bahwa dunia ini lebih luas dari yang terlihat. Kini, mereka bisa hidup dengan tenang, meninggalkan semua ketakutan di belakang. Namun, setiap kali Pak Rahman melewati tol Pantura, ia selalu teringat malam itu dan bayangan sosok kecil yang pernah berdiri di tengah jalan.